Hai guys. Saya sekarang mampir dulu ke lihat Mbak Ita. Hai. Buka dulu Mas. Halo dunia, halo YouTube. Ketemu lagi dengan saya Natabaya Saimona di YouTube channel kesayangan kita semua, Saimona Motovlog. Oke guys, langsung aja ya guys. Untuk konten kali ini merupakan konten lanjutan mengenai cerita perjalanan saya dari Palembang menuju ke kota Pagar Alam. Perjalanan saya menempuh waktu sekitar 8 jam. Kok bisa sampai 8 jam ya guys? Nah, ini mau saya ceritakan di konten kali ini. Tapi sebelum saya lanjut cerita, alangkah baiknya untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, ayo sama-sama kita subscribe channel ini. Untuk teman-teman yang menonton konten kita kali ini, ayo sama-sama kita like video ini agar channel yang kita sayangi ini, yang kita banggakan ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Eits, satu lagi guys, jangan lupa sharing video ini agar lebih banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini. Oke guys, kita lanjut cerita kita guys. Jadi untuk perkara estimasi waktu tidak ada yang salah. Tapi kok bisa sampai 8 jam ya? Nah ini saya mau ceritain guys. Jadi Palembang Prabu plus makan siang lebih kurang 1,5 jam. Prabu Muli Muara Enim lebih kurang 1,5 jam. Plus Muara Enim ke Lahat lebih kurang 1 jam. Jadi start lebih kurang jam 2 itu sampai ke Lahat jam 6 sore. Jam 6 sore lepas maghrib saya sampai ke ruang senja Lahat. Apa ya namanya? Kopi Jalan Pulang Ruang Senja Lahat kalau nggak salah itu guys. Nah, tapi kok dari Lahat sampai ke Pagar Alam itu bisa sampai jam 10 malam? Kok bisa ya guys? Ini alasannya karena pada saat saya sampai di Lahat, saya ketemu dulu sama senior saya di tempat kerja, namanya Mbak Ita. Kalau nama lengkapnya saya nggak tahu guys. Jadi emang udah apa ya, udah saling kabar dengan Mbak Ita. Nata buat vlog bareng yuk. Memang udah janji sama Mbak Itanya. Sebenarnya itu Mbak Ita mau ikut ke Pagar Alam pada hari ini, tapi kayaknya karena sayanya kelelahan, jadi dikasih batal dulu. Takutnya bawa diri sendiri aja ya gitu, mau bawa nyawa orang lain, takutnya ada kesialan di jalan. Nah ini kita mau lanjut ke kosannya Mbak Ita, jemput Mbak Ita, sekedar apa ya, silaturahmi, ngobrol-ngobrol sedikit mengenai pekerjaan dan semuanya.
Oh iya guys, saya mohon maaf ya guys. Itu apa, gambar yang ditangkap oleh action camnya agak sedikit apa ya, kurang baik karena waterproof dari si kamera ini lupa saya bersihkan di bagian lensanya guys. Jadi gambar yang didapat agak sedikit kurang memuaskan. Mohon maaf ya guys. Aku lagi di jalan, Mbak. Lagi di jalan, melok Google Map kau ini. Ngapa kau nelpon? Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah, tidak bohong. Tunggulah. Matilah, cobalah. Aku lagi melok Google Map. Jadi Mbak Ita ini agak sedikit kurang yakin bahwasanya saya menjemput dia sampai ke kosan. Mungkin dalam hemat dia saya sudah berjam-jam di atas motor, mungkin saya capek, mungkin saya lelah. Jadi dia agak sedikit kurang yakin bahwasanya apakah betul-betul si Nata ganteng ini menjemput saya ke kosan. Wih. Tapi kalau seandainya masih bisa saya menepati janji, saya akan berusaha untuk menepati janji. Kalau jalan paling cepat tadi di kosan kau, jalan ini. Aku dari mana? Oke guys, untuk konten kali ini kayaknya banyak sekali yang lupa saya guys. Yang pertama, saya lupa lap atau membersihkan waterproof saya di bagian lensanya. Terus yang kedua, saya lupa kasih kabar kalau seandainya saya sekarang sedang berada di lahat. Terus yang ketiga, saya lupa memindahkan action cam dari atas visor ke atas kaca spion. Alhasil Mbak Ita yang badannya kecil nggak kelihatan ketutupan badan saya guys. Astagfirullah, maafkan hambamu ini ya Allah. Oke, lanjut lagi kita guys. Jadi posisi kita sekarang di Kota Lahat. Kita mau ke kedai Ruang Senja Lahat atau kopi jalan pulang Ruang Senja Lahat. Panjang sekali ya, kalau seandainya ada salah-salah kata saya mohon maaf lagi guys. Karena banyak ketidakfokusan yang terjadi pada hari ini guys. Bayang dewe Duk golok aku. Saya sekarang mampir dulu ke Lahat, ketemu Mbak Ita. Hai. Buka dulu maskernya Mbak Ita, biar gue ini tahu kecantikan kalian. Subhanallah. Kita lanjut makan-makan dulu di mana ini?
di kopi jalan pulang Naksis di kopi jalan pulang uang senjalahan. Nah, ya, ini cabang yang dari Pagagala. Ngapo pakai bakso Palembang aku ya? Ya sudah, aku udah Oke guys, kita pulang ke Pagagalam guys. Balik lu Mbak Ita ya. Assalamualaikum. Oke guys, kita sudah selesai bertemu dan berjumpa dengan Mbak Ita. Satu lagi, bersilaturahmi dengan Mbak Ita. Banyak hal yang saya sharing dengan beliau tadi mengenai pekerjaan, mengenai nasib kami semasa pandemi corona, mengenai nasib teman-teman kami. Banyak, karena memang beliau itu senior saya di tempat kerja. Juga dia itu salah satu mentor saya di tempat kerja saya sekarang. Banyak hal yang saya tanyakan dengan beliau. Ngomong-ngomong guys, kita mau melanjutkan perjalanan kita on the way ke Pagar Alam. Kita lewat jalur reguler, jalan lintas Pagar Alam Lahat, jalan lintas Pagar Alam Lahat. Sebenarnya itu ada dua jalur dari Lahat menuju ke Pagar Alam. Yang satu jalur reguler, jalur yang biasanya dilewati oleh angkutan umum. Yang satu lagi jalur trans. Jalur trans itu sebenarnya sama saja, sama-sama ada pemukiman, tapi jalur trans ini jalannya agak sedikit sempit. Memang lebih cepat, jalannya agak sedikit sempit, juga berkelok-kelok, juga lebih seram lagi menurut saya karena jurangnya tuh mengerikan. Oke, saya lanjut dulu guys. Oh iya, saya mohon maaf kalau seandainya konten Palembang Pagar Alam cuma sampai sini. Juga aktiviti saya di jalan tidak bisa saya sharing semuanya kepada teman-teman karena di jalan lintas Pagar Alam Lahat ini agak sedikit gelap jalannya, penerangannya kurang. Satu-satunya penerangan yang kita miliki ya lampu yang dari headlamp ini guys. Gak ada lampu jalan di sana.
Nah guys, ini sesuai ucapan saya tadi bahwasanya memang penerangan di di jalan lintas ini agak sedikit kurang, sampai cuma bisa melihat garis jalannya saja. Apalagi nanti kalau seandainya sudah masuk daerah hutan-hutan, sumpah nggak ada yang bisa kita lihat kecuali garis di jalan saja guys. By the way guys, konten kali ini cukup sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Untuk teman-teman sekalian, tolong dibantu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang tahu tentang konten-konten dari Saimona Motovlog. Juga untuk membangun channel ini agar lebih maju lagi, jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Semoga teman-teman sekalian bisa mengkoreksi apa sih yang kurang dari channel ini. Mungkin public speaking saya rada jelek. Saya mohon maaf, mungkin suara yang dihasilkan rada jelek. Bukan salah mikrofonnya, memang itu suara saya seperti itu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye semua.